Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Eno Aries. Ya, bagi yang baru kenal saya mungkin belum mengenal ya kan, namanya belum kenal kan. Oke, kali ini saya banyak permintaan dari teman-teman bagaimana untuk mendapatkan duit. Ya caranya jualan. Jualan di mana ya? Kali ini saya ingin bahas. Kebetulan saya juga menjual barang-barang saya via online, yaitu melalui aplikasi Tokopedia. Oke, kita langsung aja ke Tokopedia. Kali ini saya ingin membahas bagaimana memasang ADS, top ads, agar produk-produk yang kita jual di Tokopedia itu naik di atas. Oke, sebelum saya lanjut, alangkah baiknya untuk mencari gratisan, yaitu subscribe, tombol-tombol yang nongol atau yang di bawah tuh bisa digeser dulu, ditekan tombol merahnya biar tahu update-update yang saya akan bagikan ya. Saya tunggu sampai 5 detik. Oke, terima kasih yang udah subscribe, dan yang belum ditunggu subscribe-nya. Nah, gimana sih Bang caranya? Saya akan membagi tips 5 tips yang saya udah jalanin sendiri, dan alhasil alhamdulillah setiap hari ada aja penjualan buat toko saya. Padahal toko saya tidak menjual yang lagi viral-viral ya, misalnya kayak masker, sarung tangan, dan lain sebagainya untuk zaman sekarang ya. Oke, nama toko saya adalah Balai Tirai Bambu ya, dimana saya menjual tirai bambu ya. Ini, nah kalau dibilang booming atau lagi update, enggak juga ya kan, namanya tirai udah dari zaman bahala sampai sekarang juga masih ada tirai. Yang pertama nih langkahnya, langsung aja kita cek di sini. Kita masuk ke perform iklan, atau kita harus masang iklan yang biasa disebut di Tokopedia itu top ads. Gimana cara masangnya ya Bang? Ya begini ya, tolong disaksikan. Oke, langsung aja pembuatannya. Klik yang di atas ini ada tulisan buat iklan, kita klik. Nah di sini ada dua pilihan, iklan produk atau iklan toko. Nah untuk yang baru bisa mengiklankan tokonya dulu, baru produknya. Nah, atau mau dua-duanya juga boleh sih, bebas. Cuman caranya seperti ini. Saya akan mengiklankan produk. Oke, setelah kita klik, di situ ada dua lagi pilihan, iklan otomatis atau iklan manual. Dan ingat, kita jangan pakai iklan otomatis, karena kenapa? Kalau kita pakai otomatis, karena biayanya bisa diatur sama Tokopedia ya. Jadi kalau yang baru-baru diusahakan kita pakai manual. Kenapa? Biar mengikuti sama rating-rating yang udah tinggi. Nah, kalau pakai iklan otomatis ya hanya ngikutin yang viral-viral aja pasti, yang bakalan diotomatiskan oleh Tokopedia. Oke, langsung aja klik yang manual ya guys. Oke, nah ini adalah ini belum saya iklankan karena tadi saya hapus ya. Kita klik, ini kita klik, lanjut. Nah di sini tetap kita harus milih yang atur manual. Lanjutkan. Setiap langkah-langkahnya harap diperhatikan ya, biar nanti yang diiklankan naik ke paling atas. Oke, lanjut. Di atas ini ada biaya iklan dasar. Iklan dasarnya rekomendasinya kan 300. Kita rubah jadi 1000. Nah ini ada 4 kata kunci yang sudah disiapkan atau disediakan oleh Tokopedianya berdasarkan dengan kategori yang kita iklankan. Nah, gimana biar banyak, kita tambahkan kata kunci. Di sini ada contoh-contoh. Nah, ada banyak nih ya. Kita tinggal klik. Kita klik contoh ya. Ya kalau contoh mah nggak usah banyak-banyak ya. Nah, segini cukup dulu dah. Nanti tinggal ditambahkan masing-masing. Maksimalnya ada 50 kata kunci yang bisa dipasang di satu grup ya, grup iklan ini ya. Nah setelah udah, anggap aja ini kan baru 18.
nanti tinggal ditambahin sampai 50 ya. Habis itu ini kita perhatikan yang pertama tirai ya, karena saya jual tirai kompetisinya rendah, pencariannya kan mas ini tinggi nih 8.896 kali klik. Nah ini kita rubah nih, ini 1050 ini kita tambahin. Contohnya ini ya, ini saya bikin 1500 untuk kata itu. Spesifiknya kita ubah menjadi perluas, jadi setiap orang nyari tirai bambu, tirai hording, tirai apa, kita masuk di atas. Oke, semuanya kita rubah menjadi pencarian luas. Nah bila ini mau dirubah silakan, bila enggak ya nggak apa-apa juga. Semuanya yang spesifik kita rubah menjadi pencarian luas. Oke, setelah luas anggap aja udah semua ya. Kita mensingkat waktu, kita klik lanjutkan. Nah di sini kita namakan grupnya apaan. Nah kalau saya biasanya saya namain tirai bambu. Oke, produknya 1, kata kuncinya baru 18, nanti bisa ditambahkan sendiri. Setelah itu kita klik iklankan sekarang. Nah lihat performa iklan. Nah ini balik lagi ke bagian atas. Nah ini jadi ada 2 ya grup. Yang pertama ini udah 50, berarti ada 50 kata kunci, dan yang ini yang baru ada 18. Oke, setelah itu baru kita iklankan toko. Tokonya kita iklankan nih, sama anggap aja kita buat baru ya. Nah seperti ini. Nah iklankan toko tetap pakai yang manual ya, semuanya manual, jangan ada yang otomatis gitu. Oke, nah ya, kalau yang toko saya baru kata kuncinya baru 46, ini belum dapat lagi yang kira-kiranya bagus. Nah, kalau mau nambahin bisa lewat tambah plus ini, kita klik. Maaf HP-nya agak berat jadi karena banyak isinya. Oke, lanjut lagi ini tuh semuanya pencarian luas ya, ingat pencarian luas ini kita klik nih. Nah semuanya spesifik, jangan spesifik, pencarian luas. Oke, ini kalau mau kalian tambahin boleh silakan. Kalau saya sesuai aja ngikutin apa yang katanya. Nah, setelah sudah semua sama, kita mau tambahin kata kunci bisa, kita mau diamkan atau pokoknya tinggal klik aja tambahnya, tambahkan kata kunci kalau sudah simpan. Oke, setelah tersimpan, nah, oke ini langkah memasang top ads ya, agar penjualan kita berada di posisi paling atas. Setidaknya kalau memang tidak paling atas berarti adalah di rekomen dari Tokopedia saat kita pencarian barang tuh. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua mengenai tentang produknya sendiri. Nah, ada yang bilang kita harus mengikuti produk, mengikuti perkembangan zaman. Oke lah, siap. Kalau mengikuti berarti kita harus mempunyai supplier yang harganya terjangkau, yang kita bisa menghasilkan untung. Tapi itu sangat sulit, guys. Nah, yang pertama kalau menurut saya itu adalah kita harus membuat foto yang sebagus mungkin untuk kita pasang di produk kita. Terus jangan foto itu kita ambil dari Google. Nah, kalau dari Google kadang orang memikirnya ini bohong nih ya, dia fotonya dari Google, ngambil dari Google. Coba kita ambil foto dari ulasan-ulasan yang sudah kita jual. Atau misalnya belum punya ulasan, tinggal setiap yang order minta japri, kan bisa tuh di chat sini, tinggal bilang Pak Gan tolong kirim ulasan dong gitu, berserta foto ya, gitu aja, gampang. Ini semua produk-produk saya itu hasil ulasan atau foto sendiri ya, tanpa saya ngambil di Google. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus fast respon. Setiap ada yang chat ya, kita harus fast respon. Gimana caranya? Kalau kita lambat fast respon, pertama ya kita harus
lihat dulu apakah notif dari handphonenya tersebut lambat atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita harus cepat-cepat membalasnya. Setidaknya sedikit kata itu membuat buyer merasa senang karena dihargai pertanyaannya dia. Jadi kemungkinan besar dia akan membeli produk kita. Jangan sampai telat, apalagi lambat membalas pesan ya. Oke. Setelah itu lanjut ketiga ya, tips ketiga. Maaf agak belepetan. Kita harus siap menerima pesanan baru. Jangan sampai di pending, apalagi pendingnya kelamaan sampai berjam-jam. Kalau bisa usahakan sebelum sejam kita harus siap menerima pesanan. Setidaknya sudah sampai di siap dikirim. Posisinya di sini. Pertama di sini, kedua di siap dikirim. Nah, kalau kita sudah punya kenalan kayak semacam si cepat atau apa, tinggal konfirmasi aja biar barangnya segera di pick up. Nah, setelah itu nanti akan ada di sini. Nah, ini berikut adalah penjualan saya di tanggal 16-17, dan hari ini saya pagi ini baru dapat 2, alhamdulillah ya, dengan cara yang saya ini. Oke, itu cara ketiga. Cara keempatnya gimana ya? Pertama, kita itu harus menyesuaikan dengan nama toko kita ya. Nama toko kita tuh harus sesuai dengan apa yang kita jual. Jangan di dalamnya itu misalnya nama sendiri atau apa. Orang kan kita yang kenal kita itu cuman hanya kontak kita doang. Kalau orang lain, buyer lain, kita kan mengejar yang seperti itu. Itu kita tidak kenal. Bagaimana? Nah, kita buat nama tokonya semaksimal mungkin, sebagus mungkin sekiranya dapat dikenal orang lain. Jangan hanya dikenal sama teman terdekat saja. Nah, contoh ini dulu nama toko saya Eno Aries, dan alhasil penjualan saya jeblok karena yang nggak kenal sama saya gitu. Akhirnya saya rubah menjadi Balai Tirai Bambu. Itu adalah yang keempat ya. Yang kelima, bagaimana Bang untuk mendapatkan penjualan, meningkatkan penjualan? Nah, di dalam toko itu jangan dicampur dengan penjualan atau barang-barang lain, karena buyer itu kadang berpikir, ini mah bukan dari supplier, ini reseller, pasti harga ada yang lebih murah. Nah, jadi kalau bisa usahakan penjualan hanya satu produk atau 2 produk atau produk yang berhubungan ya. Contohnya kita menjual, misalnya menjual produk obat-obatan, tapi di dalamnya ada ada tirai bambu, kan nggak nyambung gitu ya kan. Atau ada mainan anak-anak, aduh nggak nyambung gitu. Jadi kadang orang kebanyakan berpikir seperti itu gitu. Nah, itu adalah 5 trik dan tips dari saya. Semoga bermanfaat dan penjualannya semakin sukses, banyak yang beli, banyak yang minat, dan setiap hari ada penjualan, minimal ada. Kalau dibilang banyak, manusia itu tidak cukup puas dengan hasil yang sudah dicapai. Dia selalu berkurang-kurang saja. Oke, untuk hal-hal lain bila ada pertanyaan silakan langsung aja di komen di bawah. Jadi biar nanti saya jawab, silakan. Dan yang untuk yang belum follow, silakan di follow toko saya Balai Tirai Bambu atau di channel saya X Kismin ya. Oke, cukup sampai sini aja dulu pembahasan tentang meningkatkan produk-produk kita di shopping online, terutama di Tokopedia. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.